Hai semua, balik lagi di channel Freaky Paper. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik ya. Pada video kali ini, gue akan membawakan alur cerita dari film berjudul Scream 2. Film ini merupakan sequel langsung atau lanjutan dari film Scream pertama. Nah, buat kalian yang belum nonton film pertamanya, gue udah pernah bikin rangkuman alur ceritanya yang videonya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Film ini melanjutkan kisah Sydney yang berhasil lolos dari teror maut Ghostface yang ternyata pelakunya adalah pacarnya sendiri yaitu Billy. Di film Scream kedua ini Sydney sudah jadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Tapi siapa sangka ternyata teror Ghostface kembali mengusik kehidupan Sydney yang tenang. Kira-kira bisakah Sydney melewati ini dan siapakah dalang dibalik teror Ghostface kedua ini? Kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film ini dimulai dengan sepasang couple yang dua-duanya adalah seorang mahasiswa bernama Maureen dan Phil. Mereka berdua malam itu berniat menonton sebuah pemutaran film perdana yang berjudul Step. Jadi Step ini adalah film yang diangkat dari buku karangan Gale Weathers, seorang penulis dan juga jurnalis yang berhasil selamat di kejadian film Scream yang pertama. Isi film Step sendiri adalah sama persis seperti kejadian di film Scream pertama, tapi pemerannya saja yang beda. Di sini sebenarnya Maureen ogah-ogahan untuk nemenin Phil pacarnya yang memang hobi nonton film horor. Tapi karena sayang, mau gak mau dia tetap ikut nonton filmnya. Singkat cerita, film Step sudah dimulai. Di dalam studio bioskop, terlihat banyak penonton yang memakai kostum Ghostface, lengkap dengan pisau palsu yang diberi oleh panitia bioskop sebagai bagian dari gimmick filmnya. Di tengah film berlangsung, Maureen izin keluar untuk membeli popcorn. Lalu sewaktu mau kembali ke studio, di pintu masuk dia bertemu Phil yang ternyata izin untuk ke WC. Alhasil, Maureen kembali ke studio dan sementara nonton filmnya sendirian. Sementara di WC, Phil sempat bertemu dua orang berkostum Ghostface yang tengah menggunakan urinoir. Karena nggak bisa nunggu, Phil memutuskan masuk ke bilik kloset untuk buang air kecil di dalam sana. Singkat cerita, setelah selesai buang air, Phil mendengar suara bisik-bisik antara ibu dan anak yang terdengar aneh. Phil lantas menempelkan satu telinganya ke sekat pembatas bilik WC. Tanpa disangka-sangka, orang di balik WC sebelah Phil adalah Ghostface, dan ia langsung menusuk pisau ke sekat pembatas bilik tersebut sampai tembus ke kepala Phil. Seketika, Phil ambruk tewas karena alami luka tusukan di kepalanya. Kembali ke Maureen yang masih asik nonton, tiba-tiba dia didatangi pria yang menggunakan jaket milik Phil, tapi wajahnya tertutup topeng Ghostface. Maureen awalnya mengira kalau itu Phil yang sedang iseng memakai topeng aksesoris yang diberikan pegawai bioskop, padahal Phil sendiri baru saja tewas di WC. Kejanggalan kemudian dirasakan Maureen ketika ia memeluk tubuh si pria itu, usai dikagetkan adegan di film yang tengah diputar. Di sini Maureen melihat tangannya penuh darah usai memeluk si pria. Sampai akhirnya, si pria yang ternyata pembunuh Phil itu mengeluarkan pisaunya dan menikam Maureen ketika suasana bioskop riuh-riuhnya. Alhasil, tak ada yang sadar bahwa Maureen telah ditikam Ghostface sampai akhirnya. Maureen dengan sisa tenaganya berdiri ke tengah-tengah layar bioskop untuk memperingatkan para penonton bahwa Ghostface itu benar-benar nyata. Setelah itu, Maureen pun tewas. Kemudian, scene berpindah ke sebuah asrama kampus bernama Windsor College, tempat di mana Sydney, karakter utama di film ini, berkuliah. Di kamar asramanya, Sydney tinggal bersama Haley. Kehidupan kuliahnya bisa dibilang berjalan normal. Kemudian pagi itu, di sebuah acara berita di TV, menampilkan peristiwa pembunuhan dua mahasiswa di bioskop yang muncul pada awal film tadi, yang ternyata adalah senior Sydney di Windsor College. Hal ini membuat firasat buruk mulai dirasakan oleh Sydney. Di tempat lain, Randy, salah satu karakter yang selamat di teror Scream yang pertama, sekarang juga kuliah di tempat yang sama dengan Sydney. Bedanya dia masuk kelas film. Pagi itu, di kelas, Randy dan teman-temannya sedang membahas kejadian pembunuhan di awal film tadi. Salah satu teman sekelas Randy, yaitu Mickey, menyebut pembunuh itu meniru apa yang terjadi di film Scream yang pertama. Tapi, Randy mengatakan bahwa itu bisa saja tak ada hubungannya, sampai akhirnya perdebatan kecil pun sempat terjadi. Singkat cerita, kelas pagi itu selesai.
Randy ternyata sudah ditunggu oleh Sydney yang terlihat risau usai mengetahui kejadian pembunuhan di bioskop tadi. Sydney merasa bahwa pembunuh bertopeng Ghostface itu kembali untuk mengejarnya, tapi Randy merasa itu hanya kebetulan dan dengan yakin mengatakan bahwa hidupnya dan Sydney sudah aman di kampus ini. Tak lama kemudian, Derek, pacar baru Sydney, datang. Melihat pacarnya murung, Derek langsung memberikan ciuman pada Sydney yang membuat Randy jealous. Setelah itu, Derek dan Sydney pun meninggalkan Randy, si jomblo akut seorang diri. Selanjutnya kita diperlihatkan Gail Weathers, salah satu jurnalis yang selamat pada teror Ghostface di film Scream yang pertama. Karena di film pertama kameramennya meninggal, sekarang dia punya kameramen baru bernama Joel. Gail sendiri datang ke Windsor College untuk menghadiri konferensi pers kepolisian terkait kasus pembunuhan di bioskop. Di sini juga bertemu seorang perempuan bernama Debbie Salt yang mengaku penikmat buku karangan Gail yang berjudul Pembunuhan di Woodsboro. Buku itu adalah buku yang dibuat Gail usai dirinya selamat dari peristiwa di Scream yang pertama. Dan film berjudul Step di awal scene tadi merupakan adaptasi dari buku karya Gail ini. Masih di tempat yang sama, Sydney dan teman-temannya juga ikut memantau konferensi pers tersebut. Tak lama kemudian, Sydney melihat Dewey, polisi muda sekaligus kakak dari teman Sydney yang juga selamat dari kejadian Scream yang pertama. Dalam pertemuannya dengan Sydney, Dewey mengatakan bahwa ia khawatir begitu mengetahui aksi pembunuhan di bioskop. Oleh sebab itulah, dia jauh-jauh datang ke Windsor College untuk menjaga Sydney sekaligus mencari tahu siapa dalang di balik aksi Ghostface kali ini. Setelah bertemu Dewey, Sydney kemudian didatangi oleh Gail yang secara tiba-tiba meminta Sydney melakukan interview bersama pria bernama Cotton Wary, pria yang pernah dituduh sebagai pembunuh ibu Sydney di film pertama. Tapi karena suasana hati Sydney sedang buruk, ia pun menolaknya dengan melayangkan satu tamparan ke wajah Gail. Setelah mendapat tamparan dari Sydney, Gail bertemu dengan Dewey yang masih ada di area tersebut. Pernah punya hubungan spesial di film Scream yang pertama, ternyata Gail dan Dewey di film ini hubungannya sedikit merenggang. Bahkan Dewey memperingatkan Gail harus berhenti mencari popularitas dari kasus-kasus pembunuhan karena itu terlalu berbahaya. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu ada pesta yang digelar di asrama putri bernama Delta Lambda Zetas oleh teman perkumpulan Haley. Semua mahasiswa datang malam itu termasuk Sydney. Tapi ternyata ada satu mahasiswi yang memilih untuk tak datang. Dia bernama Cici yang tinggal di gedung asrama Omega Beta Zeta yang lokasinya nggak jauh dari tempat pesta berlangsung. Alasan Cici nggak datang ke pesta karena sudah ada aturan di sana kalau gedung asrama tidak boleh ditinggal kosong. Minimal harus ada 1 atau 2 orang berjaga. Singkatnya, malam itu Cici sedang menonton TV sambil teleponan dengan temannya. Tapi tiba-tiba ada telepon lain yang tidak dikenal masuk ke jaringannya. Awalnya Cici mengira kalau itu pacarnya yang menelpon, sampai akhirnya ucapan orang di telepon itu mulai aneh dengan mengancam akan membunuh Cici. Karena panik, Cici memutuskan keluar dari gedung asrama itu lalu menelpon polisi. Tapi sayangnya, sinyal telepon berubah jadi buruk saat di luar gedung. Mau tak mau, Cici pun kembali masuk ke gedung asramanya. Sempat dikagetkan oleh temannya yang ternyata belum berangkat ke pesta, Cici merasa lega karena kini ia ada yang menemani. Tapi ternyata temannya itu hanya mampir untuk mengambil barang yang tertinggal. Kemudian, ia pun kembali pergi meninggalkan Cici. Saat kembali sendiri, Cici pun mendapat telepon dari pria misterius tadi. Singkat cerita, setelah sedikit main tebak-tebakan, akhirnya pria misterius yang menelpon Cici pun muncul. Dan ternyata dia adalah Ghostface yang membunuh 2 mahasiswa di bioskop tadi. Cici pun berusaha kabur, tapi sayangnya dia gagal dan harus tertangkap. Cici akhirnya tewas setelah punggungnya ditusuk 2 kali, lalu tubuhnya dilempar dari lantai 2 gedung asrama. Kematian Cici ini membuat pesta di tempat Sydney terhenti. Semua orang di sana pergi untuk melihat TKP tempat terbunuhnya Cici. Ketika Sydney dan Derek ingin menyusul,
Ia ingat jaketnya masih ada di dalam asrama, yang kini sudah sepi karena orang pergi ke tempat Cici. Dengan perasaan takut, Sydney pun masuk kembali untuk mengambil jaketnya. Tak lama setelah itu, telepon misterius muncul. Awalnya Sydney enggan mengangkatnya, tapi karena ia mau menyembuhkan rasa trauma, ia pun memberanikan diri mengangkat telepon tersebut. Benar saja, telepon tersebut berasal dari si Ghostface yang tak lama muncul di hadapan Sydney. Karena takut, Sydney berteriak meminta bantuan Derek, tapi karena pintu dikunci oleh si Ghostface, Derek jadi sulit membantu Sydney. Singkatnya, setelah berhasil menghindari serangan Ghostface, Sydney bertemu dengan Derek yang masuk lewat pintu belakang. Derek pun langsung berusaha mengejar si Ghostface. Kemudian, tak lama Dewey yang saat itu ada di sekitar sana lari menemui Sydney dan berusaha membantu Derek. Sayang si Ghostface berhasil kabur dengan melukai tangan Derek. Setelah kejadian ini, Sydney pun kembali trauma, dan kini Derek, pacar Sydney sendiri, mulai dicurigai sebagai orang di balik topeng Ghostface itu. Keesokan harinya, demi keamanan Sydney, Dewey meminta atasannya di kepolisian memberikan 2 polisi sebagai bodyguard Sydney. Alhasil, kini kemanapun Sydney berada, dia selalu dijaga oleh 2 bodyguard tersebut. Sementara itu di tempat lain, Dewey menemui Randy untuk membahas kemungkinan tersangka di balik teror Ghostface kali ini. Randy yang memiliki jiwa-jiwa Sherlock Holmes, karena kebanyakan menonton film, meyakini bahwa sedikitnya ada 3 orang yang bisa dicurigai saat ini. Pertama Derek, pacar Sydney sendiri. Kedua Mickey, teman sekelasnya di kelas film. Dan ketiga Haley, teman sekamar Sydney. Sementara itu di tempat lain lagi, Gale kini berada dalam masalah karena kameramen barunya yang bernama Joel mulai ragu dengan pekerjaannya lantaran takut jadi korban Ghostface seperti kameramen Gale sebelumnya. Tapi dengan jaminan selamat dari Gale, Joel akhirnya tetap berusaha meneruskan pekerjaannya. Kembali ke Sydney, diketahui kalau Sydney ini ternyata mahasiswi jurusan teater. Hari ini, Sydney akan berlatih untuk pentas seni yang akan segera diadakan di kampusnya. Semua awalnya berjalan normal, sampai akhirnya rasa trauma Sydney membuat beberapa kali ia seolah melihat Ghostface yang menyamar di antara teman-teman sekelasnya. Kelas pun akhirnya diakhiri lebih cepat. Kemudian Sydney memilih menyendiri di belakang panggung. Derek sempat datang untuk menghibur, tapi Sydney bilang kalau dia sedang ingin sendiri. Karena di sini bisa kelihatan mental Sydney sudah mulai jatuh lantaran 2 kali jadi korban teror Ghostface. Di tempat lain, nampak ada Randy, Dewey, Gale, dan sang kameramen Joel sedang berkumpul membahas teror di Windsor College ini kemungkinan ada hubungannya dengan teror di kota Woodsboro. Tapi Joel yang takut dengan pembahasan Ghostface memilih pergi untuk mencari makanan. Lalu ketika mereka bertiga sedang berdiskusi, pucuk dicinta ulam pun tiba. Telepon datang dari si Ghostface ke ponsel milik Gale. Di sini Dewey meminta Randy untuk bicara dengan si Ghostface di telepon, sementara ia dan Gale mencari asal telepon tersebut. Karena si Ghostface tahu apa yang dilakukan mereka di tempat itu, maka Dewey berasumsi si Ghostface ini ada di sekitar mereka. Setelah berkali-kali mencari, sayangnya Dewey dan Gale gagal menemukannya. Justru Randy lah yang akhirnya jadi korban. Ketika ia mendekati mobil van milik Gale, Randy tiba-tiba diserang dan seketika ia pun tewas usai ditikam sampai bersimbah darah oleh si Ghostface. Teror lain kemudian diterima oleh Sydney ketika ia sedang di perpustakaan. Saat itu, komputer milik Sydney tiba-tiba dihack dan menampilkan ancaman pembunuhan. Seketika 2 polisi bodyguard Sydney pun bergerak mencari pelakunya. Sedangkan Sydney yang menunggu tiba-tiba dihampiri Cotton Weary. Di sini, Cotton Weary meminta Sydney menemaninya ke sebuah acara talk show untuk membersihkan namanya atas tuduhan pembunuhan yang dia terima pada kejadian di kota Woodsboro. Tapi sayangnya Sydney menolak. Karena kesal, Cotton coba memprovokasi Sydney, tapi malah berujung ia ditangkap oleh polisi bodyguard Sydney. Setelah sempat ditahan beberapa saat di kantor polisi, Cotton pun dibebaskan karena polisi tak punya bukti yang kuat.
Sedangkan di luar kantor polisi, Gale bertemu dengan Debbie Salt, perempuan yang mengaku pengagum buku karya Gale. Tapi karena Debbie membuat Gale tak nyaman, ia pun diusir dari hadapan Gale. Tak lama, Joel datang hanya untuk memberitahu bahwa ia berhenti dari pekerjaannya sebagai kameramen Gale karena ia takut jadi korban selanjutnya. Merasa hidupnya semakin kacau karena teror Ghostface ini, Gale pun bertekad untuk membantu Dewey untuk benar-benar bisa menangkap pelaku teror Ghostface kali ini. Malam harinya, Gale dan Dewey pergi ke kelas film untuk memutar rekaman dari kamera Joel dengan harapan bisa mendapat petunjuk dari sana. Saat sampai di ruang pemutaran video, mereka sempat hilang fokus. Karena lama tak bertemu, Dewey dan Gale pun berciuman untuk melepas rasa rindu, serta hendak melakukan adegan tak senonoh. Tapi untung mereka disadarkan oleh kehadiran Ghostface di ruangan tersebut. Karena serangan Ghostface ini, Dewey dan Gale akhirnya terpisah. Gale pergi ke sebuah studio rekaman kedap suara dan bersembunyi di sana. Tak lama kemudian, Dewey datang karena melihat Gale dari kaca studio rekaman, tapi sayang karena kedap suara, teriakan Dewey tak bisa didengar. Apesnya dari belakang saat berusaha memanggil Gale, Dewey malah diserang oleh si Ghostface dari belakang. Gale sendiri baru sadar ketika Dewey berteriak menggunakan mic di ruangan itu. Tapi sayang, Gale tak bisa melakukan apapun dan pasrah melihat laki-laki yang disukainya ditikam oleh Ghostface. Setelah selesai dengan Dewey, si Ghostface sebenarnya ingin menyerang Gale, tapi karena ruangannya sulit didobrak, ia pun memilih untuk pergi. Sementara itu, Sydney di tempat lain sedang bersama dua polisi bodyguard-nya. Di sini Sydney akan dibawa ke tempat yang lebih aman bersama Haley, temannya, untuk menjauhi Ghostface. Setelah berpamitan dengan Derek, Sydney pun berangkat diantar menggunakan mobil. Tak lama setelah Sydney pergi, Derek tiba-tiba saja dibawa oleh para mahasiswa dari jurusan teater untuk berpesta malam itu. Derek pun diikat di sebuah properti di gedung teater sambil disiram dan dicekoki oleh alkohol. Lalu kembali ke Sydney, belum jauh ia meninggalkan area kampus, mobil yang ditumpangi Sydney tiba-tiba diserang oleh si Ghostface. Dua polisi bodyguard Sydney berhasil dilumpuhkan dan mobil yang Sydney tumpangi dibajak. Tapi karena mendapat gangguan dari salah satu polisi, si Ghostface malah menabrak area perbaikan jalan yang dipenuhi beton. Seketika membuat si Ghostface tak sadarkan diri. Bukannya melepas topeng si Ghostface atau menembak si Ghostface dengan pistol milik salah satu polisi yang tertinggal selagi ia tak sadarkan diri, Sydney malah memilih kabur bersama Haley. Namun, Sydney yang sadar ia tak bisa selamanya kabur, ia pun akhirnya kembali untuk berusaha membuka topeng si Ghostface. Tapi sayang, saat kembali, ternyata si Ghostface sudah menghilang dan tiba-tiba ada di belakang Haley. Seketika Haley pun tewas, ditikam oleh si Ghostface, dan Sydney pergi kabur menyelamatkan diri. Balik ke Gale, akhirnya dia bisa keluar dari studio rekaman usai si Ghostface pergi. Saat menuju pintu keluar, Gale bertemu Cotton Weary yang tangannya dipenuhi bercak darah. Cotton mengaku bahwa tangannya penuh darah karena ia berusaha membantu Dewey yang sekarat. Tapi Gale tak percaya. Gale pun kabur keluar, dan di luar gedung, ia bertemu Debbie Salt, sedang berdiri di sebuah telepon umum. Gale pun mengatakan bahwa pelaku teror Ghostface kali ini adalah Cotton Weary. Lalu kita kembali ke Sydney. Di sini ia balik ke kampus usai melihat Haley dibunuh oleh Ghostface, dan dia memilih studio teater kelasnya untuk bersembunyi. Ketika sedang bersembunyi, tiba-tiba Derek yang tadi diikat di sebuah properti teater muncul dalam kondisi mabuk. Setelah menyadarkan Derek, Sydney berusaha melepas ikatan Derek. Sayangnya, belum selesai Sydney melepas ikatannya, si Ghostface pun muncul. Di sini, ia memprovokasi Sydney bahwa pelaku Ghostface bisa saja dua orang, dan salah satunya adalah Derek, pacar Sydney sendiri, seperti apa yang terjadi di kejadian film Scream yang pertama. Si Ghostface pun melepas topengnya, dan ternyata orang di balik topeng itu adalah Mickey, teman sekelas Randy di kelas film, yang juga berteman dekat dengan Derek. Di sini Sydney mulai bimbang, karena alami deja vu mengerikan seperti di film pertama saat pacarnya sendiri dan temannya berkomplot menjadi serial killer. Namun karena terlalu lama berpikir, Sydney pun kehabisan waktu.
Tiba-tiba, Mickey menembak Derek tepat di bagian dadanya yang membuat Derek tewas seketika. Pada akhirnya diketahui kalau Derek bukanlah komplotan Ghostface seperti yang dituduhkan oleh Mickey. Hal ini membuat Sydney sangat terpukul karena sedianya Derek adalah pria yang tulus menyayangi dan ingin selalu menjaganya. Setelah membunuh Derek, Mickey menyandra Sydney dan memberitahu bahwa setelah membunuh Sydney, nanti ia akan memanipulasi persidangan sehingga ia bisa bebas dari tuduhan. Sydney sempat melawan, tapi Mickey masih bisa menahan serangannya. Tak lama kemudian, Mickey pun memanggil rekannya dalam teror kali ini yang ternyata ia adalah Gale. Canda, bukan Gale, tapi Debbie Salt atau Miss Loomis, ibu kandung dari Billy Loomis, pelaku di teror Ghostface yang pertama. Ya jadi selama ini Miss Loomis atau ibu kandung dari Billy Loomis berpura-pura sebagai perempuan bernama Debbie Salt yang mengaku juga kalau dia itu ngefans sama Gale Weathers. Padahal dia melakukan itu untuk memuluskan rencana balas dendamnya kepada Sydney. Kembali ke cerita, Mickey di sini menjelaskan alasannya bergabung bersama Miss Loomis adalah karena ia dijanjikan uang untuk biaya kuliah. Sesimpel itu. Sedangkan Miss Loomis melakukan teror ini untuk membalaskan dendam usai anaknya dibunuh Sydney di teror Ghostface yang pertama. Apes buat Mickey karena Miss Loomis melihat tujuan balas dendamnya hampir tercapai, ia pun mengkhianati Mickey dengan menembak Mickey di dadanya. Dalam keadaan sekarat, Mickey juga sempat melepaskan tembakan yang mengenai Gale sampai ia jatuh dari atas panggung teater. Kini tinggal tersisa Sydney dan Miss Loomis. Sydney pun akhirnya berusaha melawan Miss Loomis dengan kabur dan menjatuhkan beberapa properti di panggung teater tersebut. Tapi karena lawannya raja terakhir, tentu sulit mengalahkan Miss Loomis. Di tengah-tengah ini semua, tiba-tiba Cotton Weary datang membawa pistol. Dia yang melihat pertikaian, bingung hendak menyelamatkan siapa. Di sini Miss Loomis berusaha mempengaruhi Cotton agar tak menyelamatkan Sydney dengan mengungkit kejadian masa lalu saat ia ditahan karena tuduhan palsu dari Sydney. Tapi Sydney kemudian menjanjikan Cotton bahwa ia akan menemani Cotton ke acara talk show di TV untuk membersihkan namanya jika ia menyelamatkan Sydney. Akhirnya, Cotton pun menerima tawaran Sydney dan seketika ia menembak Miss Loomis sampai Miss Loomis tewas. Setelah ini semua, Gale yang tadi terjatuh ke bawah panggung muncul usai dibantu Cotton. Akhirnya, sebelum meninggalkan gedung itu, Sydney menembak mayat Miss Loomis tepat di kepalanya untuk memastikan ia benar-benar sudah tewas. Di ujung film, keadaan pun membaik. Joel kembali bekerja untuk Gale dan kini bertekad menjadi pria yang lebih pemberani. Di sini juga diketahui kalau Dewey ternyata masih selamat dari serangan Ghostface karena tusukannya tidak mengenai organ vital Dewey. Sementara Sydney kini sementara bisa kembali tenang usai melewati teror mengerikan ini. Kemudian film pun selesai. Itu dia rangkuman alur cerita dari film Scream 2. Plot twistnya menurut gue lumayan bagus karena siapa sangka ternyata Debbie Salt itu ibu dari Billy Loomis yang menyamar untuk balas dendam. Padahal penonton dari awal digiring kalau pelakunya kemungkinan adalah Derek atau mungkin Cotton yang justru dua-duanya ternyata nggak bersalah di film ini. Untuk film Scream 2 sendiri, gue cukup suka karena alurnya lebih kompleks dari film pertama. Sayang tipikal korban-korban serial killer yang bodoh masih ada di film ini, walaupun bisa dibilang gak banyak. Selebihnya film ini bekerja sangat baik sebagai sebuah sequel thriller horor. Untuk Scream 2 sendiri, gue kasih nilai 6,5/10. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, share kalau kalian suka sama videonya, dan subscribe supaya nggak kelewatan video-video baru dari channel ini. Jangan lupa bakal ada giveaway kalau subscriber channel ini udah sampai 10.000. Segitu aja dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.